kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 69, yaitu terkait dengan maksiat lesan. Imam Ghazali sudah menjelaskan di awal bahwa lesan ini memiliki peluang besar untuk menyeret seseorang ke dalam neraka. Nah, pintunya melalui lesan. Karena itu menurut Imam Ghazali, supaya kita tidak terseret ke dalam pintu neraka, maka lesan ini harus dijaga. Pembahasan yang selanjutnya malam ini yaitu as-sadisu, bagian yang keenam, yang termasuk maksiat lesan yang harus dijaga dan dihindari. Bagi masyarakat umum dianggap biasa gitu. Tapi bagi orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebab ada dosa-dosa yang dilakukan oleh lesan kita. Kalau kita tidak tahu ilmunya bahwa itu dosa, maka akan dianggap hal biasa. Seperti orang yang terbiasa melakukan maksiat lesan. Mereka tidak pernah punya kesadaran apakah yang terucap dari lesan saya ini maksiat atau dosa atau tidak. Karena tidak ngerti ilmunya, dianggap tidak dosa. Sementara dia memahami dosa itu seperti dosa minum-minuman, kemudian judi, zina gitu. Dianggap lesannya itu tidak melakukan dosa. Apalagi ditambah mungkin dari sisi ibadah 5 waktu dia bagus, tapi tidak punya kesadaran bahwa lesannya ini bisa menyeretnya ke dalam pintu neraka. Karena itu perlu belajar ilmu tasawuf supaya ngerti mana yang disebut maksiat lahir dan mana yang disebut maksiat batin. Bagian yang keenam sebagai maksiat lesan yaitu al-la'nu as-sadisu, bermula yang keenam al-la'nu yaitu melaknat. Fa iyyaka, maka takutlah, antal ana, hendak melaknat kalian syai'an, terhadap sesuatu, mimma, dari sesuatu, khalaqallahu, khalaqa, telah menciptakan siapa Allah ta'ala maha tinggi, min hayawanin, berupa hayawan atau hewan, au to'amin, atau makanan, au insanin, atau manusia, bi'ainihi, dengan keadaannya. Di sini dijelaskan apa itu al-la'nu. Al-la'nu itu bahasa kita melaknat. Definisi al-la'nu, al-ib'adu an rahmatillah, yaitu menjauhi dari rahmat Allah. Kalau bahasa kita atau bahasa masyarakat kita yang termasuk al-la'nu, melaknat itu yaitu kalimat-kalimat yang sifatnya itu sumpah serapah. Itu namanya masuk al-la'nu. Contoh, gua sumpahin lu gitu.
celaka lu gitu. Ini kalimat-kalimat termasuk al-la'nu. Ya. Karena itu ihdar, hati-hati ya, wedya sira, takutlah Anda semua. Sekalipun manusianya itu kafir ya. Walau kafiron. Sekalipun manusianya itu kafir, tetap tidak boleh untuk dilaknat. Kakaulika, seperti ucapanmu, Zaidun la'anahu wa itu. Wa huwa yahudiyun masalan. Jadi melaknat manusia misalnya yang beda agama, nah di sini tidak boleh. Apalagi melaknat yang sama-sama satu agama. Lah, fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini ya, banyak sekali orang yang saling melaknat sesama muslim ya. Seperti ya terjadinya perbedaan-perbedaan furu'iyah. Contoh misalnya dalam memahami soal bid'ah. Ya, bid'ah ya, oleh sebagian kelompok dipahami letterlek. Kemudian pemahaman letterlek ini untuk menghantam kelompok lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Akhirnya muncul kalimat al-la'nu, laknat. Contoh, ada orang tahlil, ini bid'ah. Kalau bid'ah kamu lakuin, kamu masuk neraka. Gitu. Padahal tahlil itu apa? Tahlil itu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah itu membaca surat-surat ayat, ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran. Terus ditutup dengan doa. Kok dilaknat? Gara-gara tahlil zaman Nabi tidak ada. Kemudian disumpahin masuk neraka. Nah, ini al-la'nu seperti ini enggak boleh. Gitu. Contoh lain, ada orang yang ini yang laknat yang sesama Islam ya. Kalau tadi di kitab ini kan walau kafiron itu pun nggak boleh gitu. Maka kita uraikan, walau kafiron, orang kafir sekalipun Yahudi Nasrani pun nggak boleh dilaknat, apalagi ini saudara, apalagi ini masih sama-sama ya, satu agama dan satu keimanan. Hanya perbedaan penafsiran. Yang tadi satu kelompok memahami letterlek kaku ya. Kemudian yang satu lebih dinamis dan berargumentasi gitu ya. Akhirnya tadi contoh tadi yang sudah saya jelaskan, ada orang tahlil dianggap bid'ah, kemudian setelah bid'ah masuk neraka gitu. Jadi kalau Anda tahlil, ya kamu masuk neraka. Kemudian ditambah lagi dengan kalimat-kalimat celaan yang lain. Gitu. Maulid Nabi contoh lagi. Ada orang maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, juga dianggap ini bid'ah. Bid'ah, ente masuk neraka. Gitu. Kamu dilaknat oleh Allah karena ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya. Padahal apa sih isinya maulid Nabi? Kan kumpul bareng, kemudian membaca sirah atau biografinya Kanjeng Nabi. Tujuan membaca sirah dan sholawat ya, serta sanjungan-sanjungan kepada Nabi ya, kepada orang yang paling kita cintai. Ya salahnya di mana?
Kemudian setelah itu ada penceramah yang mengurai. Terus kok dianggap ya bid'ah, sesat, masuk neraka gitu. Lah, ini menurut ilmu tasawuf ya, ini potensi untuk maksiat lesan itu terjadi ketika orang ya memiliki pemahaman keagamaan yang tekstual tadi, kemudian pemahaman yang tekstual dipaksakan seolah-olah selain dia semua sesat, semua bid'ah, semua masuk neraka. Hanya gara-gara tahlilan dianggap masuk neraka, hanya gara-gara maulid Nabi masuk neraka, padahal dia tidak tahu isinya di dalamnya apa. Itu ya, orang-orang yang suka melaknat sesama umat Islam ya, ini pun tidak diperkenankan. Itu. Jadi mafhum mukhalafah dari walau kafiron ya, itu ya sesama saudara seiman nggak boleh melaknat seperti itu. Itu. Jadi dengan ngaji tasawuf ini akhirnya kita bisa berhati-hati. Oh, tidak boleh untuk melaknat ya sesama saudara seiman, ya, apalagi ya saudara seperjalanan, itu tidak boleh. Karena di sini dijelaskan walau kafiron aja nggak boleh gitu. Kemudian wala takto, ini ada tambahan lagi, wala takto, dan kamu tidak memutus ya bisahadatika dengan syahadatmu ala ahadin atas seseorang min ahlil kiblati dari ahlil kiblat bisyirkin dengan kesyirikan au kufrin atau kekufuran au nifakin atau kemunafikan. Ini maksudnya ya, selanjutnya jangan juga ya kita melaknat orang yang memiliki kesamaan dalam ahlul kiblat ya, sama-sama muslim gitu ya, sama-sama sholatnya ngadep kiblat ya, kemudian dilaknat ya dengan tadi pemahaman keagamaan yang tekstual tadi, syirik lu gitu. Padahal ada orang ziarah kubur gitu. Dan ziarah kubur ini dasar hadisnya ada. Ya, memang dulu Nabi pernah melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ini harus dilihat asbabul wurudnya. Faktor apa Nabi melarang? Ternyata pada saat umat Islam ya secara keimanan belum mapan ya, ini Nabi melarang, khawatirnya salah memahami kemudian salah dalam akidahnya. Tapi setelah umat Islam itu kokoh keimanannya, kemudian wahyu turun ya, untuk melengkapi ajaran-ajaran Islam ya, kemudian Nabi al-ana fazuruha, sekarang kalian boleh untuk ziarah kubur gitu. Nah, kemudian oleh orang yang tekstual ini, ada orang melihat kubur, wah kuburiyun, dianggap menyembah kuburan gitu. Kalau kuburiyun berarti Anda syirik karena Anda telah menyembah kuburan. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini termasuk maksiat lesan. Karena dia belum tahu apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ziarah kubur. Ternyata apa kalau dia mau tahu ya? Ya dia baca Al-Fatihah.
kemudian baca surat-surat pendek di dalam Al-Quran, kemudian ada tambahan zikir misalnya la ilaha illallah atau zikir yang lain, terus terakhir ditutup dengan doa. Doanya minta kepada Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, dan seterusnya. Yang terucap tetap kalimat Allahumma, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah. Nah, kalau ini kemudian dituduh syirik, ya kan sangat menyedihkan. Gitu. Maka orang-orang yang belajar agamanya hanya tekstual, nggak mengerti apa sih orang ziarah kubur itu, apa yang dibaca, dia belum tahu, kemudian ikut-ikutan bahwa ini syirik, ini bid'ah. Kalau syirik bid'ah masuk neraka. Kok gampang menghukum orang masuk neraka. Padahal kalau diteliti ya tadi, orang ziarah kubur yang dibaca semua ayat Al-Quran dan ditutup dengan doa. Lah kok terus dituduh syirik, kafir, masuk neraka. Lah orang-orang yang sering mengucapkan kalimat ini menurut ilmu tasawuf, ya, dia termasuk melaknat saudaranya sendiri. Dan ini konsekuensinya, ya, kalau ternyata yang dituduh ya bukan syirik, ya itu bisa kembali ke orangnya. Ternyata ya mereka tetap bertauhid, ya, minta segala sesuatunya kepada Allah, tapi dituduh syirik, maka ini berbahaya. Potensinya kalau dituduh kafir ternyata tidak kafir, itu kafirnya akan kembali ke dalam orang yang menuduh. Ini dijelaskan, wa ilam yakun kafiron, itu andai orang yang Anda tuduh ya ternyata dia tidak syirik, tidak kafir, gitu kan, faqad kafara bi takfirhi iyyahu, maka dampaknya, konsekuensinya orang tersebut bisa menjadi kafir sebab dia mengkafirkan orang lain. Ini bahayanya lesan. Maka kalau ngaji baru satu hadis, kul bid'atin dolalah, belum perangkat hadis yang lainnya, kemudian sudah kemelindi seolah-olah yang lainnya bid'ah, dirinya tidak bid'ah. Ini kasihan, artinya dia terpleset dengan lesannya. Dia tidak sadar bahwa lesannya inilah yang nanti akan menyeret dirinya masuk ke dalam neraka. Itu. Karena keluar kalimat al-la'nu, yaitu melaknat, mendoakan saudaranya dengan doa yang tidak baik. Itu. Fa innal mutalli 'ala sarair, ya. Jadi enggak boleh apalagi sampai tadi tuduhan syirik, tuduhan kafir, tuduhan munafik, gitu. Ini bukan wilayah kita. Jadi kalau ada orang kok ya, nuduh sesama muslim, kamu kafir, kamu syirik, kamu munafik, gitu. Padahal itu wilayah hati. Ya, kalau dia benar-benar tidak kafir, tidak syirik, tidak munafik, ya, nah, ini nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah ini cukup berat. Ya, dia harus minta maaf kepada orang yang dituduh itu. Ya, itu. Sebab fa'inal mutalli, sesungguhnya yang maha tahu al-sarair, atas hal-hal yang sifatnya batiniah, ya. Huwallah, yaitu Allah yang tahu seseorang melakukan ya ibadah, ya contoh ya seperti orang tahlil, orang ziarah kubur, orang maulid Nabi, gitu. Kemudian dengan gampang enteng dituduh bid'ah,
dituduh ahli syirik, dituduh kafir gitu. Padahal itu wilayah batiniyah dan itu urusan dengan Allah. Dan yang dituduh ahli kiblat, sholat 5 waktunya, istiqomah, bahkan lebih baik dari orang yang menuduh itu. Nah, orang-orang yang ilmunya kurang seperti ini ya hanya modal satu hadis ya seperempat hadis kemudian untuk menuduh orang lain, ini justru bisa menyeret dirinya ya karena lesannya tidak terjaga, melukai hati saudara muslim yang lainnya, justru bisa menyeret dirinya ke dalam neraka. Sebab ada saudara yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan kafir, tuduhan syirik, tuduhan bid'ah, sementara orang tersebut masih tetap bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini ya penting ngaji ilmu tasawuf seperti ini, itu penting supaya ngerti mana ilmu yang berkaitan dengan batiniyah. Yang ini kalau nggak dipelajari ya akhirnya banyak orang yang keseret itu merasa dia istilahnya baru sadar beragama, lagi rajin sholat 5 waktunya itu baru seminggu sebulan, kemudian terus dapat ilmu baru, kulbi atin dolalah, setelah itu nuduh orang-orang yang sudah puluhan tahun ya memahami Islam, mempraktekkan Islam ya dengan yang baru belajar kemarin, ya akhirnya dia nggak sadar bahwa tuduhan-tuduhan itu ternyata dapat membuat orang tersebut terpleset ya ke dalam api neraka itu. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah, maka jangan sampai kalian masuk ya terkait persoalan-persoalan bainal ibad, antara hamba, wa bainallah, dan antara Allah. Jadi jangan gampang nuduh ya bid'ah, kafir, syirik gitu. Kalau belum tahu persis, jangan sebatas melihat luarnya. Gitu. Karena hal-hal yang sifatnya keimanan, ya terkait dengan ketauhidan, itu urusan pribadi dengan Allah. Sementara Anda orang luar yang hanya mengetahui persoalan yang muncul karena ketidaksempurnaan dalam memahami agama Islam. Jadi seolah-olah kul bid'atin dolalah, oh ini kan sumbernya Nabi, ini kan bid'ah, Nabi nggak pernah melakukan ini. Gitu. Hanya sekedar itu argumentasinya. Ini kan sayang sekali, dia sudah mulai sadar mau sholat, mau ibadah, tapi lesannya kepleset maksiat terus. Akhirnya nggak imbang, banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau ini. Jadi bagi orang yang lesannya ya gampang nuduh syirik, kafir, bid'ah, neraka jahanam gitu, sumpah serapah itu, sesama muslim, yaumal kiamati, ya wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya di engkau, yaumal kiamati, pada hari kiamat, la yuqalu laka, tidak dikatakan laka bagimu, lima lam tal'an fulanan walima sakata anhu balau lam tal'an iblis tula umrika walam tastagil lisanuka bidzikrihi lam tas'al anhu walam tutalib bihi yaumal qiyamah. Nah, ini nanti di yaumil qiyamah akan dimintain pertanggungjawaban
kenapa kamu melaknat saudaramu? Ya, dia ahli ibadah, kamu tuduh ahli syirik, kamu tuduh yaitu ahli bid'ah, kamu tuduh ahli neraka. Itu. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Itu. Nah, kalau dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, yang ada hanya penyesalan. Itu kenapa dulu saya gampang menuduh orang, ya, bid'ah, syirik, kafir, zindik, neraka gitu. Padahal belum tahu yang sesungguhnya. Itu. Ya, akhirnya dipermalukan. Kenapa lesanmu dulu waktu masih hidup di dunia tidak digunakan untuk mengingat Allah? Itu. Walam tastangi lisanuka bidzikri. Kenapa lesanmu tidak digunakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Lam tas'al anhu walam tutalib bi yaumal qiyamah. Jadi bahayanya itu melaknat atau nuduh ya saudara seiman dengan tuduhan-tuduhan mulai dari yang fasik lo, terus bid'ah, terus kuburiyun, penyembah berkubur, terus naik lagi kafir, terus sesat, ahli neraka. Ini ada kelompok-kelompok yang lesannya sangat familiar dengan istilah-istilah ini ada, dan itu selalu ya dilempar untuk menuduh saudara-saudaranya sesama umat Islam. Padahal dia tidak sadar bahwa inilah yang nanti akan menyeret dirinya pada hari kiamat ya, untuk dimintai pertanggungjawabannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta, dan apabila kamu melaknat ahad dan seseorang min khalqillah dari hamba Allah Ta'ala Maha Tinggi, tulib tabihi gitu. Jadi kalau Anda melaknat dari makhluk Allah, makhluk ini berarti lebih luas. Kalau tadi kan manusia sesama manusia, sekalipun dia beda agama, itu pun tidak boleh melaknat. Nah, kemudian tadi saya gali fenomena banyaknya orang yang baru belajar agama, ketemu guru diajarin soal bid'ah dengan pemahaman yang terbatas, kemudian menuduh, melaknat saudara-saudaranya yang sudah bertahun-tahun beragama dan berilmu dengan tuduhan syirik lo, kafir lo, bid'ah, masuk neraka. Nah, ini ternyata pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat nanti cukup berat. Tulib tahbihi, Anda akan dituntut dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang dituduh bid'ah ya lebih baik pada dirinya. Yang dituduh syirik katanya lebih soleh dari dirinya. Yang dituduh kafir ternyata lebih beriman dari dirinya. Gitu. Akhirnya yang terjadi penyesalan. Wala tadumanna syai'an mimma khalaqallah, dan juga tidak boleh mencela sedikit pun dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk apapun rupa makhluk di alam semesta itu tidak boleh dicela, karena hakikatnya Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, semua sudah dalam ketetapannya. Kita sebagai hamba ya tidak boleh kemudian keluar kalimat ya sumpah serapah, kemudian keluar kalimat melaknat tadi terhadap ciptaan-ciptaan yang mungkin dalam tanda kutip bentuknya tidak baik, tidak buruk gitu. Dan juga termasuk
mencela fisik. Kan fisik manusia ini kan semua desainnya Allah, apapun bentuknya. Kemudian dicela, kamu gini, kamu gini. Nah, ini namanya orang yang taduman nasyai'an mimma khalaqahu. Dia mencela, menghina, merendahkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau ngerti ilmunya ya itu lebih enak ya. Apapun lihat bentuk ya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus mencela apapun bentuknya, karena itu ya made in-nya Allah, yang membuat Allah itu. Nah kalau dicela sama saja dia mencela Allah itu. Faqad kana Nabi, dan sungguh telah ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadummu at-ta'am ar-radi. Kemudian selanjutnya Nabi juga mengajarkan kepada kita, Nabi tidak pernah mencela makanan yang roti itu ya buruk, tidak baik gitu. Qotun sama sekali. Balkana, akan tetapi ada siapa Nabi idastaha syai'an, apabila Nabi itu kerso, tertarik dengan makanan, syai'an sesuatu, akalahu, Nabi ya makan, menikmatinya. Wa illa, jika tidak, misalkan Nabi tidak kerso, tidak suka, ya tarokahu, ya cukup ditinggalkan tanpa keluar kalimat yaitu mencela atau keluar kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Ini keteladanan dari Nabi, bagaimana Nabi terkait dengan makanan tidak pernah mencela. Itu. Nah, sampai sini dulu ya. Asyabi'u ad-du'a alal kholqi. Untuk yang minggu akan datang membahas yang berikutnya yaitu asyabi' ad-du'a alal kholqi, mendoakan kepada makhluk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh.